di dalam majelis ilmu para jemaah sekalian, wallahi di dalam majelis ilmu itu terdapat keutamaan besar yang itu tidak kita dapati di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat semacam ini yang pernah disyaratkan oleh Rasulullah SAW, inna lillahi malaika sayyarin. Yani sungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk jalan-jalan. Ojo katakan kelayapan, enggak jalan-jalan. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan. Yatlubuna hilaqadz dzikr. Mereka itu datang, mereka itu mencari orang-orang yang ngumpul dalam rangka ingat kepada Allah. Itu halaqah dzikr. Yani halaqah dzikir itu adalah orang-orang yang halaqah ngumpul-ngumpul, yani dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan halaqah dzikir yang paling kuat sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau ditanya apa itu hilaqul dzikr, beliau mengatakan majalisul halal wal haram, majelis halal, majelis haram, majelis ilmu. Setelah ketemu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaunginya, untuk mengayominya, untuk menyayanginya. Dan ini yang diperintahkan para malaikat. Sampai suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu yang memang ditugaskan oleh Allah, malaikat itu kan tugasnya beda-beda. Yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari para halaqah-halaqah penuntut ilmu itu, ketemu majelis itu, anggaplah ketemu majelis kita. Tatkala mau dinaungi, tatkala mau disayangi, tatkala mau dilindungi, diayomi, ternyata kok ono si sapa iki? Ini si fulan gitu ya. Yang datang itu bukan untuk cari ilmu, bukan untuk menuntut ilmu, tapi datang ke sini mboh tujuannya apa? Tujuan lain. Arepe diayomi, dirahmati, disayangi. Kok ono wong sing teko gak kanggo belajar, gak kanggo nuntut ilmu, arepe gak dinaungi, kok itu majelis ilmu, lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu mengatakan, ya Rabb, inna fihim rajulan ya'ti li hajah. Ya Allah, di antara mereka ada orang yang datang untuk keperluan lain ya Allah. Contohnya apa ya? Datang ke majelis ilmu tapi untuk keperluan lain. Si A telepon si B. Mas, aku butuh karo sampean. Ketemu yuk. Kapan? Nanti malam ini juga. Wih, nanti malam saya mau jadwali pengajian nih. Ini saya nanti malam jadwali pengajian. Wis ngene wae. Nanti pengajian bata maghrib di masjid ini sampean datang. Nanti setelah pengajian kita ngobrol. Oke, sepakat? Ya, sepakat. Orang itu datang niatnya bahas bisnis, niatnya keperluan lain, tapi karena yang keperluan dengan yang ngaji, akhirnya dia harus datang ke tempat itu. Itu gambaran man ya'ti li hajah. Orang datang ke majelis ilmu tapi tujuannya lain. Maka yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang dalam majelis ilmu itu adalah kaum siapapun yang duduk bareng mereka tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah sengsara. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi keutamaan yang lainnya. Jadi datang ke majelis ilmu itu keutamaan tersendiri. Mulai gak nggawa apa-apa itu gak penting. Jadi mosok gak nggawa apa-apa rek. Ini. Tapi raihlah keutamaan majelis. Fahami ini dan yang direnungi hadis-hadis berkaitan dengan terlalu banyak keutamaan-keutamaan orang itu dalam menuntut ilmu. Dulu para jemaah sekalian, majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, kajian rutinnya itu kisaran 4.000 sampai 5.000 orang. Kajian rutin sampai berapa? 5.000 kurangi luru. Nole tapi kan? Kada seket kan? 5.000 orang. Zaman itu pada zaman sekalian, ini ono pengajian 5.000 orang sebelum ono speaker, sebelum ono pengeras suara. Kira-kira yang ngeringekno pengajian berapa orang? Sebelum ada speaker ini kalau tak matikan, antum bisa bayangkan 5.000 orang di masjid.
Zaman itu belum ada pengeras suara. Kira-kira nih Imam Ahmad ngajar, sing denger kajian berapa orang? Ana gak yakin kalau 1000 orang denger. Ana gak yakin. Mentok paling 100. Iku wis mbok krungu borak iku. Mentok paling 500 orang. Loh, yang datang yang lain. Datang untuk apa? Datang hanya untuk mendapatkan keberkahan majelis. Padahal yuk teko serakur ngopo-opo terus saya mulai ngono. Ini tapi toko tenanan, toko orang antuk ngono ya. Ini masalah kan ini toko turu bar turu wae bubar barne. Masalah. Jadi pertama ya Juan, kalau futur itu bisa jadi sebabnya itu karena tidak memahami kemuliaan menuntut ilmu. Jadi tidak memahami kemuliaan menuntut ilmu. Pulang gowo faedah, enggak membawa faedah itu masalah yang lain. Tapi yang penting kedatangan kita di majelis ilmu itu adalah keberkahan tersendiri. Belum para kan faedah-faedah yang lain. Kalau di majelis ilmu kita akan ketemu dengan teman-teman yang soleh. Kalau di majelis ilmu kita itu akan saling mendoakan dan didoakan. Minimalnya kan salam toh. Salam itu mendoakan, jawab salam itu didoakan. Udah sampai salam mingbisan doakan nih, didoakan oleh orang banyak. Jadi ketemu dengan teman-teman yang soleh dan macam-macamnya, berbagai macam faedah-faedah kita di majelis ilmu. Kalau di antara antum mengatakan Ustaz, zaman saiki ora teko rapopo Ustaz akeh YouTube. Akeh macam-macam lah di FB, di Twitter, di ini para sekalian. Pahami yang anak katakan tadi. Majelis ilmu itu keberkahannya. Kalau ngaji lewat YouTube dan itu bagus. Tapi ngaji itu suasana yang anak gambarkan tadi itu gak ada. Budal, kemudian ngumpul, kemudian pulang, suasana itu nggak ada ya Juan. Ini duduk rapi kau yang ini penuh dengan adab-adab menuntut ilmu. Lah nek belajar lewat online kan karo turu. Ustaz tipe wong ngajar tinggal turu, karo ngopi. Bareng ngono serah karo-karuan. Jadi kajian online itu bagus, tapi jangan jadikan pengganti majelis inti. Jadi setelah kasus COVID itu kan ono satu penyakit tambahan. Penyakit ngaji online. Sebenarnya itu bagus sih. Tapi jangan jadikan menggeser kajian inti. Ini harus difahami. Karena sebenarnya orang ngaji datang ke majelis ilmu itu mendapatkan ilmu itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah mendapatkan keberkahan majelis ilmu dinaungi oleh malaikat dan macamnya. Yang itu nggak ada ya Juan. Kalau kita itu ngajinya di tempat yang lain. Lah, kalau gitu gimana Ustaz? Ngaji semacam itu nomor 2 setelah ngaji-ngaji yang langsung ke majelis-majelis ilmu. Tatkala harus dengarkan kajian masyayikh. Ya kan gak mungkin toh ngaji ning Riyadh, ngaji ning opong, teng ente duit lho orang ngaji. Jadi semacam itu baru kemudian itu yang kita gunakan majelis online yang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk